Selamat datang di Algoritma Talks. Halo, saya Eki dari tim Algoritma dan saat ini saya sudah berada di headquarter Red Doors. Hari ini saya sudah bersama Mas Kandu, senior data analyst dari Red Doors, dan di Algoritma Talks kali ini kan ada yang baru nih, ada segmen live coding. Penasaran kan seperti apa? Tonton terus sampai akhir ya. Halo Mas Kandu, apa kabar? Halo. Kelihatan. Nggak kelihatan. Gak apa-apa. Oke, Mas, Ya. mungkin sobat algoritma di rumah mau kenalan nih sama Mas Kandu. Boleh perkenalkan nama sama posisinya Mas di Red Doors saat ini apa? Oke, nama saya Kandu Jiwandono, panggilannya Kandu. Posisi saat ini di di Red Doors sebagai senior data analyst. Oke. Background pendidikannya Mas Kandu ini apa sih, Mas? Background pendidikan saya sendiri dari teknik lingkungan ITB. Oke. Iya. Terus kenapa milih terjun ke dunia data nih? Sebenarnya awalnya tuh dari tesis saya sih. Jadi tesis saya itu tentang time series, meneliti tentang pencemaran udara di Jakarta. Itu jadinya saya belajar, mau nggak mau belajar statistik, mau nggak mau belajar sedikit machine learning, mau nggak mau belajar R gitu. Jadinya kecemplung secara nggak sengaja sih sebenarnya, mau nggak mau. Oke. Gitu, akhirnya dilanjutin sampai kerja gitu. Dari tesis sampai kerja sekarang udah berapa lama berarti kerja di bidang data? Kalau dihitung dari tesis berarti dari 17 sampai sekarang 2023, 2022 lah, 5 tahun mungkin. Oke, 5 tahun ya, Mas. Nah, Mas, selama bekerja ini tantangan kayak apa aja sih yang udah pernah Mas hadapin ya sebagai data analis? Terus gimana sih Mas Kandu mengatasinya gitu? Tantangannya paling kalau secara teknikal mungkin nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak. Cuman mungkin kalau dari aku sendiri, secara misal kan request pasti banyak ya dari orang-orang. Nah itu gimana nge-handle-nya, gimana nge-manage-nya dengan baik, gimana berkomunikasi dengan stakeholder terkait gitu-gitu sih, manajemen waktunya. Lebih ke situ sih ininya. Tantangannya ya? Tantangannya, karena kalau teknikal dari segiku sendiri karena mungkin udah cukup lama ya ini, jadi udah nggak ada ini masalah gitu. Oke. Kan Mas lu background-nya nggak ada datanya sama sekali nih. Rasanya gimana Mas kerja di bidang data nih? Rasanya ya butuh kerja keras sih tiap hari. Karena kan emang kita dari segi pendidikan formal nggak pernah dikasih apa-apa ya. Jadi emang tiap hari tuh ya mau nggak mau dipaksa untuk learn something new gitu. Terus-terusan ya. Tapi enaknya adalah karena kita selalu learn something new tiap hari, jadi kayak excited terus. Jadi ya besok kita belajar apa lagi ya, gitu. Nggak bosan gitu ya. Berarti emang Mas Kandu hobi belajar nih kayaknya. Kebetulan emang salah satunya kenapa milih data juga gara-gara suka ngulik akan sesuatu sih. Jadi kayak misalnya emang ada pattern atau apa, itu aku suka ngulik sendiri gitu. Kira-kira dibacanya gimana gitu, apa yang bisa diambil dari sini gitu. Oke, betul. Nah, tadi kan Mas sempat sebut tesisnya itu time series ya? Oke, apakah ada solusi atau model yang Mas pernah bikin nih selama kerja di Red Doors? Mengenai seputar time series ya? Iya, ada. Jadi aku sendiri sekarang sedang ada project tentang time series untuk memprediksi room nights di waktu yang akan datang ya. Nge-forecast room nights di entah di property level atau di area level atau di counter level gitu. Jadi tujuannya adalah ketika kita bisa menentukan itu kan demand dari suatu daerah atau suatu negara, nanti kita bisa matching juga nih sama supply yang kita punya gitu. Oke, berarti hari ini mau share mengenai time series itu? Iya, karena emang kebetulan lagi kekerjain juga, jadi sekalian gitu. Penasaran kan gimana modelnya? Langsung aja kita lihat sekarang. Oke, berarti kita hari ini mau bahas apa nih, Mas? Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang time series analysis untuk room nights prediction di Red Doors. Nah, pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah nge-loading library yang dibutuhkan untuk melakukan time series itu sendiri. Yang dipakai apa aja nih library? Yang dipakai untuk di R sendiri aku makainya Tidyverse, itu buat
memanipulasi data supaya gampang nanti ngerapihin data-datanya. Terus FPP3 itu buat, nah ini adalah main package kita karena kita bakal menggunakan model Arima nantinya. Yang terakhir adalah package Lubridate. Lubridate ini sama gunanya seperti Tidyverse, cuman lebih spesifik untuk merapikan data-data tanggal, betul, date time. Nah, terus kita bakal ngeloading data dulu, pertama dengan melakukan codingan ini. Karena ini saya makainya data dummy ya, jadinya ini adalah data room nights dari kota XXX yang saya ambil dari contohnya, sebagai contoh itu dari bulan Januari 2020 sampai berarti bulan ini aja gitu. Nanti sobat algoritma bisa minta datanya kan, Mas? Bisa sih, ada karena di Kaggle kah atau di mana gitu? kalau Kaggle kayaknya bentar. Kalau Kaggle belum ada sih, cuman mungkin nanti bakal bisa aku upload juga. Gitu. Kita lihat di deskripsi aja ya, guys. Nah ya, untuk selanjutnya dalam membuat model Arima ini kita nge-split datanya sebagai dua, jadi train dan tes. Gunanya buat apa? Gunanya ntar bakal untuk kedepannya untuk ngecek akurasi dari model tersebut. Nah, untuk yang train ini saya buat dari tanggal Januari 2020 sampai Oktober 2022 untuk yang train. Untuk yang tes dari dari November 2022 hingga April. Yang bisa dilakukan dengan codingan ini. Udah aku siapin. Terus ini adalah buat ngepisahin data trainnya. Terus kita lakukan plot untuk diagnosis awal. Diagnosis awalnya ngeliat data, sebenarnya paling gampang kan buat ngeliat data kan dari plot aja ya. Gimana behaviornya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, setelah di 2020 dia anjlok banget nih. Nah itu gara-gara COVID. Benar, karena kita tahu sendiri untuk di bisnis perhotelan ini sangat rentan ya terhadap COVID kan waktu itu kan gitu. Kompetitor Red Doors juga ada yang sampai tutup juga kan? Ada kayaknya ya. Iya ada kayaknya. Itu gimana tuh, Mas? Red Doors kok bisa bertahan? Mungkin dengan strategi yang bagus ya. Mungkin beda strategi aja. Aku juga sebenarnya kurang tahu gimana strategi upper manajemennya. Cuman mungkin memang ya upper manajemen lebih strateginya lebih ini aja, lebih bagus gitu. Nah untuk pertama yang kita lakukan adalah kita lihat dulu nih, si data ini punya tren atau enggak, ada seasonality enggak. Nah, apa itu seasonality? Jadi seasonality adalah suatu pola yang berulang dalam suatu rentang waktu tertentu. Misal dalam waktu 6 bulan dia bakal berkurang. Seperti kayak misalnya kalau Mas Aki tahu kayak misalnya sales di department store itu biasanya dia bakal seasonality per tahun karena pasti besarnya di akhir tahun, Natal gitu-gitu, salah satunya kayak gitu. Kalau diskon berarti itu season sebelumnya tuh. Iya, gitu-gitu. Nanti kan dia bakal naik turun gitu. Nah, kalau tren itu berarti kan dilihat ada perkembangan nggak dari sebelumnya gitu, atau nggak ada penurunan nggak gitu, ada perubahan nggak dari sebelumnya. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan kita ngelihatnya nggak kelihatan dengan jelas ya ininya ya. Plotnya? Bukan plotnya, seasonality-nya nggak ada pola yang berulang. Jadi kemungkinan memang nggak ada pola yang berulang. Terus tapi kalau dilihat dari sini ya, dari tahun 2020 sini dia mengalami pertumbuhan nih si room nights-nya dari data ini ya. Gitu. Nah, terus 2002 sempat jatuh mungkin PPKM kali ya. 2002 ya mungkin ya. Mungkin. Aku juga sebenarnya datanya dummy juga sih. Oke. Terus kita buat, nah dari sebelum untuk menentukan modelnya ini, jadi Arima itu ada namanya orde. Arima ordernya itu disimbolkan dengan P, D, dan Q. P itu apa? Itu adalah order autoregresi. D itu adalah differencing. Q itu adalah untuk moving average. Nah, bedanya apa? P dan Q itu adalah menentukan modelnya mau model autoregresif atau model moving average. Pernah dengar nggak moving average? Pasti belum sih. Belum ya? Aku belum sih. Iya. Pokoknya itu cukup kalau di time series lebih cukup terkenal lah moving average sama itu. Nah,
Untuk differencing sendiri maksudnya adalah Mungkin gimana? sobat algoritma ada yang tahu mas moving average, bisa komen Iya, di bawah ya. iya benar. Soalnya itu cukup ini sih cukup Common ya? Common. Oke. Nah untuk differencing sendiri itu adalah yang membedakan si model ini dengan model lainnya. Nah differencing itu sendiri dilakukan ketika si datanya itu punya tren. Jadi ketika datanya punya tren, maka kita harus melakukan differencing dulu sebelum bisa dilakukan proses lebih lanjut gitu. Nah, dilihat dari kita terus melakukan plot yang namanya plot autocorrelation factor sama partial autocorrelation factor itu untuk menentukan grafik order P dan Q-nya. Nah, untuk P dan Q-nya dapat dilihat di bawah ini karena ini di sini dulu. Di sini kelihatan nih, kan ada garis biru ya. Di sini ya. Garis birunya secara grafik ACF itu dia di frekuensi kedua dia melewati garis biru kan. Nah, berarti ini ada kemungkinan modelnya ini bakal membentuk model Q-nya ordernya itu 2 karena satu-satunya cara untuk membentuk model ARIMA ini adalah dengan iterasi. Jadi mau nggak mau kita brute force masukin satu-satu ordernya. Jadi emang yang agak tricky-nya di situ. Nah dari sini, nah kebetulan untuk di R sendiri itu ada namanya auto arimanya auto. Jadi karena udah pakai bahasa pemrograman R ini, dia langsung ngecek satu-satu sendiri. Jadi kita nggak perlu. Kalau zaman dulu benar-benar ngitung di ini, kita harus iterasi tuh satu-satu. Jadi iterasi satu-satu, nanti dicari ada satu parameter yang paling rendah diambil. Epoch bukan sih mas? Epoch tuh enggak. Bukan. Jadi emang biasa gitu kalau misalnya kalau hitungan manualnya ya, hitungan manualnya gitu. Jadi satu-satu dihitung ordernya dari 001, 002, 003, 005 gitu sampai banyak banget kan berarti kombinasinya kan. Nah, kalau di R sendiri bisa langsung cepat gara-gara dibantu dengan iterasi otomatis dari sininya sih. Tapi karena bukan berarti dengan iterasi otomatis itu mendapatkan model terbaik ya. Kita harus tahu juga nih dasar pembentukan model itu seperti apa, gimana cara ngitungnya supaya kita ngerti bacanya gimana karena sama dapatnya gimana gitu. Nah, dari model fittingnya sendiri, nah di sini aku banyak nyoba. Yang pertama itu adalah secara otomatis. Jadi dia sintaksnya gini. Ini nama modelnya autodiff. Maksudnya nama variabel yang akan disimpan oleh model. Jadi model ARIMA, sintaksnya masukin datanya, total room nights. Terus untuk comment stepwise ini, jadi kalau stepwise-nya true itu dia bakal nge-skip beberapa langkah yang dikiranya tidak perlu. Nah, kalau aku buat false, jadi dia benar-benar iterasi satu-satu biar lebih teliti gitu. Nah, terus approximate juga gitu. Jadi approximate itu kayak misalnya cuman mengkira-kira si parameter yang diambil itu kira-kira ini nggak, kalau misalnya di skip bisa nih nggak bakal lebih gede. Nah itu kalau true kayak gitu. Nah aku buat false supaya modelnya runningnya lebih teliti. Cuman hasilnya ya lebih lama ininya running time-nya. Nah terus ada beberapa model yang dari baca hasil grafik tadi yang ini yang aku masukin beberapa kemungkinannya. Setelah di train aku rapihin lagi hasil trainnya supaya gampang dibaca. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada beberapa model. Yang pertama ini yang auto diff, ini berarti yang tadi yang otomatis. Terus yang sisanya yang lain-lain. Nah kita lihat dari namanya AIC. AIC ini adalah sebuah kriterion yang dipakai untuk menentukan si model ini yang paling benar yang mana gitu. Yang paling benar adalah pilih yang paling kecil gitu. Ternyata auto aja udah yang paling akurat nih gitu. Jadi ya udah kita pakai yang itu. Terus dari sini kita cek lagi si ACF tadi yang auto correlation factor sama partial. Gunanya buat apa? Gunanya buat si kita mau ngeliat apakah errornya itu ada autokorelasi apa enggak. Autokorelasi itu sendiri
bisa dilihat nanti ya. Oke. Sobat algoritma mungkin bisa cari sendiri ya gitu. Siap. Terus dari situ kita melakukan forecasting yang tujuannya gitu dari mana forecastingnya karena tadi kita ngambilnya 6 bulan sebelum, jadi kita buat 6 bulan ke depan aja dulu ya. Supaya nanti bisa dihitung akurasinya berapa gitu. Nah untuk segini kira-kira ini hasil forecastingnya cukup jauh sih, tapi yang jelas bisa dilihat ya nih ada area biru muda sama biru yang lebih gelap kan ya. Nah itu confidence level sih. Jadi kalau misalnya prediksinya masih di antara 2 area ini sebenarnya masih expected sih gitu. Oke, masih kemungkinan besar akurat ya? Masih dalam batas range yang diprediksi gitu. Karena kalau diprediksi sendiri nggak ditentukan di tepat banget di titiknya gitu kan. Pasti kan ada miss-missnya ya. Nah, kalau dari hasil akurasinya sendiri, aku dapatnya kemarin ini dari data dummy ini sekitar 14%. Ya cukup oke lah, 14% harusnya. Ada sih ininya 14%. Terus untuk side to side comparisonnya bisa dilihat di bawah untuk memudahkan lihat ininya. Kalau yang paling bagus berapa maksudnya? Paling bagus sebenarnya nggak ada patokan yang paling bagus juga ya. Sebenarnya ya paling semakin kecil semakin bagus sebenarnya logikanya gitu kan. Karena dia errornya maksudnya. Errornya semakin kecil semakin bagus. Tapi bisa juga ada juga kadang-kadang kayak misalnya suatu model itu misal kita yang satu model 2% tapi yang satunya 5% gitu errornya. Tapi yang satu running time-nya 15 detik, yang 2% tadi bisa sampai 15 menit itu. Ya kita untuk efisiensi ngambil yang cepat aja. Ngapain kita cuman beda beberapa persen gitu. Kecuali memang nggak ada restriction waktu ya. Itu beda lagi gitu. Nah untuk lebih jelasnya gimana behavior modelnya, aku tampilin juga nih side to side comparison antara data realnya, predictednya dengan data yang aslinya. Nah, terus kita lihat bisa errornya berapa persen. Nah dilihat dari sini kan emang, errornya tuh ada di bulan Desember yang besar ya. Bulan Desember sama bulan April sekarang. Ya mungkin analisnya adalah bulan Desember kan pas saat peak ya, peak season kan. Peak season. Ya mungkin model ini agak kurang sensitif terhadap peak season itu sendiri gitu. Sama ya ini April ini kan di bulan Ramadan ya berarti ya? Iya, Ramadan. Nah, itu juga low season mungkin. Ramadan justru low season? Iya. Low season Ramadan cukup lebih rendah dibanding yang lain karena mungkin orang-orang mungkin lebih ini ya, behaviornya lebih suka di rumah aja gitu. Di rumah aja. Lebih suka kumpul sama keluarga gitu kan. Nah, gitu sih intinya. Udah sih kalau dari aku gitu aja. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode ARIMA ini, hasil yang aku dapatkan adalah errornya itu mean absolute percentage errornya itu sekitar 14,5%. Yang itu menurutku sih cukup lumayan bagus ya, karena udah cukup kecil di bawah 20%. Namun bukan berarti nggak bisa diimprove lagi. Mungkin dengan tuning dari modelnya sendiri, atau mungkin dengan menambah dataset, data poinnya itu bisa menambah akurasi dari si modelnya tersebut. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik bergabung di Rapdors, terutama di tim data atau di tim-tim lainnya, bisa dicek di link di bawah ini. Oke. Nah, thank you banget ya Mas Kandu untuk sharingnya dan insight-nya ini hari ini, live codingnya juga. Semoga teman-teman algoritma di rumah yang nonton nih semakin semangat belajar data, dan mungkin mau yang bergabung tadi ke Rapdors bisa cek link di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di Algoritma Talks berikutnya. Bye-bye.